الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Kitab Tauhid yang disyarah oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Pada halaman yang ke-27, qala al-mu'allif rahimahullah, berkata al-Imam al-Mujaddid Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahmatullahi alaih, wa an Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'ad bin Jabal sahabiyun jalil Abu Abdurrahman. Beliau termasuk salah satu sahabat yang mulia, dan beliau termasuk salah satu sahabat yang tahu tentang hukum-hukum Al-Qur'an dan hukum mengenai halal dan haram. Na'am barakallahu fikum. Keutamaan beliau tentunya sangat banyak sekali. Qala, beliau berkata, kuntu radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Dahulu aku berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas keledai. Berboncengan maksudnya Mu'ad bin Jabal yang di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah yang mengemudi. Naam. Faqala li, kemudian Rasulullah seraya berkata kepadaku, ya Mu'ad, wahai Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'ad, apakah engkau tahu apa hak Allah Subhanahu wa taala atas hambanya dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu, kemudian aku pun menjawab, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala, kemudian Rasulullah pun mengatakan, haqqullahi 'alal ibad al ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya adalah agar hamba-hamba tersebut menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Wa aqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik kepadanya, orang yang tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Qultu, kemudian aku pun berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala ubasyirun nas? Bolehkah aku mengkabarkan kabar gembira ini kepada manusia? Qala la tubasyirhum fayattaqilu. Jangan kamu kasih kabar gembira pada mereka. Jangan kabarkan kepada mereka, yang akhirnya justru nanti mereka akan na'am barakallahu fikum menyandarkan sesuai dengan apa yang dia lakukan. Maksudnya fayattaqilu itu maksudnya bersandarkan dengan apa? Takdir gitu loh istilahnya. Nah, barakallahu fikum, Allahul musta'an. Jadi, maksudnya barakallahu fikum hafizakumullah, jangan kamu kasih kabar gembira pada mereka, karena nanti mereka dengan kabar gembira tersebut justru mereka malas untuk beramal gitu loh. Naam. Karena apa? Karena mungkin menganggap bahwasanya intinya kami tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kami beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, amalan-amalan yang lainnya tidak perlu kami amalkan atau yang semisalnya. Allahul musta'an. Barakallahu fikum. Kemudian kita lihat apa penjelasan yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah. Qala asy-syarih rahimahullah, hadzal haditsu al-'azim, hadis yang agung ini atau hadis ini tadi akhrajahu fi sahihain. Telah diriwayatkan dalam sahihain, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Sahihain itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Hadisnya sahih, enggak perlu diragukan lagi barakallahu fikum, karena sudah dikeluarkan dalam sahihain. Sebagaimana para ulama telah menyebutkan ashahul kutub al-musannafah ba'da kitabillah jalla wa ala sahihan. Kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim adalah sahihan, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Naam, ikhwani wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullah. Kita lihat di sini qala syarih, qala Syekh
Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, hadal hadithul azim, hadis ini sangat agung. Naam, hadithuna barakallahu fikum, hadithu Mu'ad bin Jabal al-Ansari al-Khazraji. Hadisnya Mu'ad bin Jabal al-Ansari al-Khazraji, hadis yang sangat agung, hadis yang sangat mulia. Naam barakallahu fikum. Yaqul Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan annahu kana radifan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin. Bahwasanya dahulu Mu'ad bin Jabal berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas himar, maksudnya berboncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di atas himar. Na'am barakallahu fikum. Kemudian faqala lahu, kemudian Rasulullah mengatakan kepadanya atau berkata kepada Mu'ad bin Jabal, "Ya Mu'ad, atadri ma haqqullahi 'alal 'ibad?" Apakah kamu tahu apa hak Allah taala atas hamba? Wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Dan apa hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Qultu, kemudian aku pun berkata, Allah wa rasuluhu alam. Allah dan Rasulnya lebih tahu. Qala haqqullahi 'alal 'ibad. Hak Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu hamba tersebut hendaknya mengibadahi Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak mensekutukan Allah taala dengan sesuatu apapun. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, dan hak hamba atas Allah Subhanahu wa taala alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Yaitu Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab orang yang tidak berbuat kesyirikan dengan sesuatu apapun, tidak dengan malaikat terdekat, tidak pula dengan nabi yang diutus. Naam. Qultu, kemudian aku berkata, "Ya Rasulullah, wa Rasulullah, afala ubashirun nas? Bolehkah aku kabarkan kabar gembira ini kepada manusia?" Qala la tubashirhum fayattaqilu. Jangan kamu kasih kabar gembira pada mereka. Jangan kamu kabarkan kepada mereka. Fayattaqilu, karena dengan engkau mengkabarkan berita atau kabar gembira tersebut kepada mereka, yattaqilu, akhirnya mereka ya'tamidu, mereka sudah bersandarkan dengan amalan saja. Nah, istilahnya itu barakallahu fikum, ittikal, yaitu menyandarkan apa yang diamalkan saja sudah. Nah, seperti itu. Tidak mau mengamalkan amalan-amalan yang lain, dikhawatirkan itu. Oleh karena itu ketika Mu'ad bin Jabal semangat sekali untuk memberikan kabar gembira tersebut kepada segenap kaum muslimin, izin dulu kepada Rasulullah untuk menyebarkan permasalahan tersebut. Ini termasuk dalil bahwasannya hendaknya kalau permasalahan-permasalahan yang kira-kira penting disampaikan oleh seorang imam atau seorang gurunya atau seorang syekhnya, kemudian ingin mengabarkan kepada yang lainnya, itu lebih baik kalau misalkan dia izin dalam penukilannya. Afwan Ustaz atau afwan Syekh, ya Syekh, bolehkah kami menyebarkan faedah ini, misalkan seperti itu. Syahidnya di sini ketika Mu'ad bin Jabal barakallahu fikum minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menyebarkan permasalahan tersebut, Rasulullah melarangnya. Karena khawatir kalau seandainya manusia mereka bersandarkan terhadap janji tersebut, akhirnya mereka meninggalkan at-tanafus, yaitu meninggalkan bersegera berlomba-lomba dalam amalan-amalan salihah, yang bisa menghapuskan dosa-dosa kecil mereka dan yang bisa mengangkat derajat mereka. Nah, maksudnya kalau dikasih kabar gembira seperti itu, langsung mereka khawatirnya sudah mencukupkan dengan apa yang mereka amalkan saja. Tidak berlomba-lomba lagi itu istilahnya itu. Naam. Allah musta'an. Di sini barakallahu fikum Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengkabarkan kepada Rasulullah tersebut karena khawatir kalau takut menyembunyikan ilmu. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu Mu'ad bin Jabal pun tanya, boleh enggak kalau aku kabarkan kepada manusia? Rasulullah mengatakan jangan kamu kabarkan kepada mereka. Jangan kamu kabarkan kepada mereka karena khawatir nanti mereka justru bersandarkan dengan amalan yang mereka miliki atau bersandarkan dengan janji saja. Nah, akhirnya mereka meninggalkan berlomba-lomba dalam beramal amalan saleh. Naam. Kita lihat akhrajahu al-Bukhari wa Muslimun fi sahihain, ma'ruf. Sudah kita ulang-ulang berkali-kali, Imam Bukhari namanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari, Abu Abdullah. Imam Muslim Ibn al-Hajjaj an-Naisaburi, Abu Husain. Naam. Mu'ad, kata beliau, qala syarih rahimahullah, Mu'ad min a'immatis sahabah wa kibarihim. Mu'ad bin Jabal termasuk para imamnya para sahabat dan juga termasuk pembesar mereka. Imam kibarnya mereka. Tuwfiya fi Syam, beliau meninggal dunia barakallahu fikum di Syam sanah
sanata 18 atau 17 min al-hijrah. Nah, barakallahu fikum. Beliau meninggal pada tahun 18 atau 17 Hijriah radhiyallahu anhu. Jaa fi hadzal hadis, telah datang dalam hadis ini anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadatsahu wa khatabahu. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak bicara Mu'adz bin Jabal, nah, dan juga mengajak berbincang-bincang dengan Mu'adz bin Jabal wa huwa radifuh, dalam keadaan Mu'adz bin Jabal berada di belakangnya, maksudnya boncengan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalla dzalika ala husni khuluqihi wa tawadhu'ihi min wujuhin. Ini menunjukkan bahwasanya baiknya akhlaknya Rasulullah dan juga tawadhu'nya, rendah dirinya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki jiwa yang rendah diri, merendahkan diri, dan juga memiliki jiwa yang akhlak yang mulia, yang bagus. Tawadhu' barakallahu fikum. Karena tawadhu' itu jarang sekali dimiliki oleh seorang, apalagi seorang yang sudah menjadi ustadz atau seorang dai, diingatkan malah bantah, diingatkan malah nolak, mencari-cari dalil yang menguatkan kesalahannya. Ini sangat keliru. Seharusnya seorang dai itu harus lunak hatinya. Ketika diingatkan segera tunduk pada dalil tersebut. Ketika ada yang kebenaran, ya langsung kembali kepada jalan yang benar. Tidak malah barakallahu fikum, memberontak, nolak, teriak-teriak dan semisalnya. Akhirnya Akhirnya orang yang mau nasihati pun takut. Allah musta'an. Kenapa takut barakallahu fikum? Karena kalau dia menasihati, langsung disemprot sama ustaz tersebut. Nah, ustaznya kelihatannya sangar serem gitu ya. Allah musta'an. Jangan barakallahu fikum. Semuanya diletakkan pada tempatnya. Kita tegas tidak masalah dalam menyampaikan perkara, tegas tidak masalah. Namun ketika ada kebenaran di hadapan kita, luluhkan hati kita untuk menerima kebenaran tersebut. Nasallahu as-salamatal afiyah. Karena jarang sekali yang seperti ini ada. Walaupun ada, tapi jarang sekali. Karena terkadang seorang dai atau seorang ustadz yang sudah memiliki gelar atau memiliki titel atau memiliki kedudukan atau memiliki nama, itu dia barakallahu fikum tertimpa dengan penyakit gengsi. Jadi dia merasa gengsi atau merasa barakallahu fikum sungkan kalau diingatkan, atau merasa istilahnya barakallahu fikum tidak pede kalau diingatkan. Akhirnya dia menolak. Padahal Padahal perkaranya bukan perkara yang istilahnya perkara pribadi ya barakallahu fikum, namun perkara dakwah, perkara al-haq. Allah musta'an. Di sini kita bisa ambil pelajaran Rasulullah. Bayangkan Rasulullah panutan kita, teladan kita barakallahu fikum, pemimpin kita. Barakallahu fikum, beliau bagaimana tawadhu'nya? Mu'adz bin Jabal, sahabiyun jalil, diboncengkan di belakangnya. Barakallahu fikum. Allah musta'an. Sekarang jarang sekali kalau misalkan ada ustadz boncengkan anak kecil misalkan, atau mungkin dia merasa malu, wah masa ustadz boncengkan anak kecil. Walaupun ada, cuman jarang sekali. Barakallahu fikum, apalagi orang hizbiyun yang sudah punya nama, sering muncul di YouTube, di televisi atau yang semisalnya. Barakallahu fikum, sebagian mereka enggak mau boncengkan anak kecil. Padahal selama itu ahlu sunnah, ikhwah kita, anak ikhwah kita misalkan, justru ketika kita boncengkan tersebut bisa dinasihati, bisa dikasih faedah, atau yang semisalnya barakallahu fikum. Fa'ati likulli haqqin haqqahu. Berikanlah setiap yang memiliki hak itu haknya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah, azzani wa azzakumullah. Kita lihat bukti ketawadu'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai sisi. Barakallahu fikum, karena Rasulullah memang memiliki akhlak yang mulia. Innama bu'istu liyutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita lihat dari berbagai sisi ketawaduan Rasulullah SAW min jihati kaunihi ardafahu alal himar. Dari sisi keadaan Rasulullah memboncengkan Mu'adz bin Jabal di atas himar, keledainya. Bayangkan, yang dinaiki bukan istilah hewan yang besar, onta itu enggak. Himar, keledai tahu sendiri. Barakallahu fikum. Kemudian Mu'adz bin Jabal diboncengkan di belakangnya. Wa min jihati kaunihi raqibal himar. Dan dari sisi Rasulullah, bayangkan, yang dinaiki himar, keledai. Kenapa dinaik kuda, naik onta? Padahal Rasulullah kan pemimpin. Rasulullah kan istilahnya yang barakallahu fikum, istilahnya Rasulullah adalah pemimpin. Kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru barakallahu fikum hafizakumullah memilih yang dinaiki adalah
keledai, menunjukkan tawadhu'nya beliau barakallahu fikum. Kalau sekarang ustaz zaman sekarang kalau ngisi, barakallahu fikum, kalau cuman suruh naik motor yang sederhana enggak mau. Maunya mobil pun mobil yang mewah. Avanza pun masih mikir-mikir. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Ini sangat tidak layak ya. Rasulullah bayangkan naik himar, naik keledai. Yang mana keledai itu suaranya pun suara yang paling jelek. Inna ankaral aswat la sautul hamir. Bayangkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masyaallah. Wa min jihati kaunihi hadatsahu wa sa'alahu. Dari sisi barakallahu fikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa min jihati kaunihi haditsahu atau hadatsahu wa sa'alahu. Dari sisi Rasulullah juga tanya kepada Mu'adz bin Jabal. Berbicara kepada Mu'adz bin Jabal, menunjukkan bahwasannya seorang dai, seorang ustaz atau ustazah misalkan, ngobrol dengan santrinya tidak masalah. Bukan perkara aib. Sebagian ustaz itu seperti itu, merengut, atau sebagian mereka menampakkan beringas atau menampakkan ngeri, sangar gitu ya. Santrinya pun ketakutan. Allahul musta'an. Santai saja, sampaikan al-haq. Sampaikan dengan tegas. Senyum dengan santrinya tidak masalah. Yang jelas diletakkan pada tempatnya. Karena menjaga muru'ah dan harga diri juga penting. Bukan berarti terus kita diam, ketemu pun enggak salam, itu malah justru merusak apa? Merusak harga diri. Merusak harga diri, merusak muru'ah. Allahul musta'an. Kita lihat. Kullu hadza yadullu 'ala tawadhu'. Ini semuanya menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Li'anna ba'dal mutakabbirin la yardawna an yarkabu al-humur. Karena barakallahu fikum, sebagian orang-orang sombong mereka tidak ridha kalau naik himar, naik keledai, enggak mau. Kalau enggak mobilnya mobil yang istilahnya apa barakallahu fikum Luxio atau yang semisalnya enggak mau. Avanza pun mikir-mikir. Apalagi mobil-mobil yang barakallahu fikum, mobil yang kuno, mobil lama pun enggak mau naik. Gengsi. Masa ustaz sudah senior, lulusan Yaman, harus pakai mobil yang jelek misalkan. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Itu sangat keliru. Barakallahu fikum, itu sangat keliru. Rasulullah bayangkan yang dikendarai apa? Hamir. Yang dikendarai apa? Keledai barakallahu fikum. Wa ba'dhum la yarda an yakuna lahu radif fi dabatihi. Sebagian mereka enggak ingin, enggak ridha kalau diboncangi. Enggak ingin kalau kendaraannya diboncengin orang lain, pengennya sendiri. Enggak nyaman kalau diboncengin santrinya misalkan. Allahul musta'an. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yardifu ala dabatihi al-himar wal ibil. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum yurdif ala dabatihi, maksudnya Rasulullah memboncengkan di atas apa? Kendaraannya, baik itu himar, keledai ataupun ibil, unta. Fala rubbama ardafa ma'ahu fid dabah wa ja'ala amamahu wahidan aidan. Bahkan terkadang Rasulullah apa? Memboncengkan bersamanya orang lain di atas kendaraannya dan menjadikan di depannya juga ada orang lain lagi. Fayakununa salasatan, artinya 3 orang. Depan ada, belakang ada, Rasulullah di tengah, bayangkan tuh. Tawadhu'nya beliau Masya Allah. Tapi kalau ustaz zaman sekarang, ustaz yang gaul itu ya, ustaz selebritis itu misalkan, sebagian mereka itu seperti ini ngerusak nama. Allah musta'an. Allah musta'an. Terkadang sama santrinya aja tidak mau bicara, alasannya menjaga harga diri dan semisalnya. Keliru barakallahu fikum. Allah musta'an. Ini bayangkan, ini lihat. Rasulullah terkadang ada boncengan 3. Boncengan 3 itu depan 1, belakang apa? Belakang 1, Rasulullah tengah, Masya Allah. Karena fa'ala hadha 'inda qudumihi ila al-Madinah fi ba'di qudumatihi. Sebagaimana Rasulullah lakukan hal ini ketika datang ke Madinah pada sebagian kedatangan beliau. Ardafa ba'du atau ba'da Subaybah. Barakallahu fikum. Wa ja'ala ba'dahum baina yadayhi. Rasulullah memboncengkan sebagian anak kecil dan Rasulullah menjadikan sebagian mereka barakallahu fikum berada di depannya. Jadi ada depan, ada yang belakang. Rasulullah di tengah-tengah, bayangkan, Masya Allah. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Wa hadha yadullu 'ala tawadhu'ihi al-'azim alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat agung. Fa huwa yarkabul himar, dalam keadaan Rasulullah naik himar, naik keledai. Wa yarkabul ba'ir, dan Rasulullah mau naik ba'ir, itu unta. Wa yarkabul baghl. Dan Rasulullah juga pernah naik baghl. Apa baghl itu? Baghlun itu adalah perkawinan antara kuda dengan keledai. Jamaknya bighal. Jamaknya bighalun. Wa yardaf barakallahu fikum ala dabah.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na barakallahu fikum, terkadang memboncengkan di atas tunggangannya atau kendaraannya tunggangan hewannya, wa yuhaditsu ashabahu wa yasma' kalamahum. Rasulullah mengajak bicara para sahabatnya dan juga mendengar ucapan mereka. Wa kullu hadza min kamali tawadhu'ihi alaihi salatu wassalam. Ini semuanya merupakan bentuk kesempurnaan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan perkara aib ya seorang ustaz memboncengkan santrinya. Nah, barakallahu fikum, misalkan santrinya masih kecil-kecil, depan satu, belakang satu, itu bukan perkara aib. Nah, barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ada pun yang mengatakan itu aib, ustaz masa memboncengkan santrinya kayak gitu. Itu omong kosong. Allahul musta'an. Jadi, kalau misalkan ada ustaz memboncengkan santrinya enggak masalah. Yang penting kan menjaga harga diri. Justru itu menunjukkan tawadhu'nya ustaz tersebut, kok mau ya memboncengkan santrinya itu. Padahal sebagian ustaz itu kan enggak mau. Allahul musta'an. Sallallahu alaihi wasallam wa nasallaha an yu'inana na'am 'alal khair wa nasallaha 'azza wa jalla an yuthabbitana 'alal kitab was sunnah hatta nalqah innahu waliyyu dzalik wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin.